Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang ingin menimba pengalaman dari sang pengusaha sukses. Mendengar permintaan itu, sang pengusaha tersenyum sejenak. Kemudian ia meminta anak muda tadi menengadahkan tangannya. Si pemuda pun terheran-heran, tapi kemudian si pengusaha menjelaskan maksudnya. Mari aku lihat garis tanganmu. Dan simak baik-baik apa pendapatku tentangmu sebelum aku memberikan pelajaran seperti yang kamu minta. Jawab pengusaha itu. Setelah menengadahkan kedua tangannya, si pengusaha pun kemudian berkata, lihatlah telapak tanganmu ini. Di sini ada beberapa garis utama yang menentukan nasib. Di sana ada garis kehidupan. Kemudian di sini ada garis rejeki dan ada pula garis jodoh. Sekarang genggamlah kedua tanganmu. Di mana semua garis tadi? Di dalam telapak tangan yang saya genggam, jawab si pemuda yang penasaran. Nah, hal itu mengandung arti bagaimana nanti keadaanmu kelak. Semua itu ada dalam genggamanmu sendiri. Bekerja keraslah untuk mendapatkan semua itu. Tapi coba lihat pula genggamanmu. Bukankah masih ada garis-garis yang tidak ikut tergenggam? Sisa garis itulah yang berada di luar kendalimu. Karena di sanalah letak kekuatan Tuhan yang kita tidak akan mampu lakukan, dan itu adalah bagian Tuhan. Saudara, Tuhan punya cara untuk menolong setiap orang, di mana terkadang kita tidak bisa memahami cara Tuhan bekerja. Sebab Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu berbeda jauh. Bahkan manusia tidak bisa menyelami pikiran Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita harus mengerjakan bagian yang menjadi tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Yang tidak mampu kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Saudara, kita tidak dapat mengatur dan mendikte Tuhan atas rencana dan tindakannya terhadap kita. Kita tidak bisa memilih masalah apa saja yang harus kita hadapi, dan juga tidak bisa memilih jalan keluar apa yang harus kita pilih untuk segera keluar dari masalah dan persoalan kita. Adalah bagian Tuhan untuk menjawab doa dan menggenapi janji Tuhan. Manusia hanya bisa taat dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan akan melakukan bagiannya, dan kita sebagai orang Kristen pun melakukan hal yang sama, yaitu kita melakukan bagian kita dan selalu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Perhatikanlah, tukang bangunan tidak bersantai-santai sambil berharap Tuhan yang akan membangun rumahnya, bukan? Pengawal tidak tidur enak-enakan di rumah sambil berharap Tuhan akan menjaga kota. Nuh tidak pergi jalan-jalan sambil berharap Tuhan membangun bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Orang Israel tidak duduk di kemahnya sambil berharap Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko. Daud tidak hanya bermain-main di padang bersama dombanya sambil berharap Tuhan menghabisi orang Israel. Ingat, mereka semua melakukan tanggung jawabnya dengan baik sambil berharap kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukan tanggung jawab kita sungguh-sungguh dan selalu mengandalkan Tuhan? Kerjakan bagianmu, baik dengan belajar, bekerja keras dan sungguh-sungguh. Bawalah kepada Tuhan dan serahkan kepadanya bagian yang tidak mampu engkau lakukan. Percayalah, engkau akan takjub melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sempurna, menjadikan hidupmu dan masa depanmu berhasil. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dan selebihnya yang tidak mampu kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Amin.